negara di belahan tenggara Asia yang terkenal akan keanekaragaman adat istiadat, budaya, dan biota alamnya ini memiliki 13.466 pulau. Sebagai negara maritim, hampir sebagian kawasan di negara dengan populasi penduduk mencapai 1/4 miliar jiwa ini berada di kawasan pesisir pantai. Hidup di kawasan pesisir pantai tentu membawa berkah tersendiri bagi para penduduk lokal yang menggantungkan hidup mereka di laut. Selain tsunami, abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang laut mengancam pesisir pantai di Indonesia. Abrasi pantai di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Sedikitnya 40% dari 81.000 km pantai di Indonesia rusak akibat abrasi. Program pionir penyelamat parahnya kondisi sebagian besar pesisir pantai di Indonesia digelar di 4 kabupaten kota pada 3 provinsi di Indonesia. Di antaranya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat, serta Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan menggandeng Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan atau PKSPL, Institut Pertanian Bogor pertama merehabilitasi wilayah pesisir dengan 41.000 tanaman pantai atau cemara dan 192.000 mangrove sebagai pelindung alami pesisir dan sumber mata pencaharian alternatif. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan mensupport secara teknis terkait dalam pelaksanaan program, khususnya sebelum program tersebut dilaksanakan di lapangan. Dari berbagai jenis tanaman yang ada, mangrove merupakan tanaman pantai yang berakar napas yang mampu menahan tanah di pesisir dari gempuran gelombang air laut. Tanaman bernama ilmiah Rhizophora mangle L ini bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Kemudian fungsi lain adalah sebagai pelindung pantai dari gelombang laut, sehingga daerah-daerah yang bermangrove biasanya terhindar dari abrasi. Kemudian juga tidak kalah penting adalah fungsi mangrove sebagai filter dari pencemaran. Juga dari absorpsi berbagai jenis bahan polutan yang berasal dari darat, kemudian masuk ke kawasan mangrove dan akhirnya ke laut. Bibit mangrove yang baik adalah yang berasal dari indukan yang berusia lebih dari 10 tahun. Ciri yang menandakan bahwa bibit tersebut sudah siap untuk disemai adalah batang bibit mengeras dan berwarna hijau tua. Setelah itu, bibit mangrove ditanam pada polybag dan diletakkan pada media tanam yang berair. Setelah 3 bulan, bibit mangrove siap untuk dipanen dan ditanam-tanam di pesisir pantai. Cara menanamnya pun membutuhkan teknik khusus. Polybag dilepas terlebih dahulu sebelum bibit mangrove ditanam di bibir pantai. Nah, agar tidak hanyut terbawa gelombang, biasanya bibit mangrove dikaitkan pada sebuah batang kecil yang ditancapkan pada tanah. Agar mangrove tersebut tumbuh dengan baik, Sibat melakukan perawatan rutin dengan membuang daun yang kering serta mengganti bibit yang mati dengan bibit baru. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,
Program pertama berhasil menyelamatkan ratusan ribu hektar kawasan pesisir dari abrasi. Di Kabupaten Aceh Jaya, PMI bersama Sibat menyusuri muara sungai untuk melakukan rehabilitasi kawasan tersebut. Terjangan tsunami 2004 lalu merusak ekosistem pesisir dan membuat ratusan bahkan ribuan mangrove mati. Program mitigasi di Kabupaten Aceh Jaya telah sukses membuat kawasan pesisir dan muara sungai kembali rimbun oleh hutan mangrove. Kalau daerah sini kami kalau musim barat istilahnya kami bilang di sini anginnya kencang dan ombak di laut pun pasangnya besar. Tapi mudah-mudahan dengan ada bantuan dari PMI kami bisa agak lebih nyaman. Selain abrasi, perilaku manusia membuang sampah di sungai dan laut dituding menjadi penyebab rusaknya ekosistem kawasan pesisir. Untuk itulah, Palang Merah Indonesia American Red Cross secara khusus menciptakan unit pengelolaan sampah yang pada 5 Maret 2015 diresmikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake. And so not only will it keep trash out of the canals and out of the rivers and prevent flooding, but it also provides jobs. It provides jobs for the people who are bringing the waste into this facility. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pembangunan unit pengelolaan sampah ini merupakan satu dari banyak torehan prestasi dari program pertama yang telah memberikan dampak positif secara langsung kepada 90.456 jiwa. Tak terhenti sampai di sini, pencapaian yang luar biasa ini hendaknya diikuti dengan peran aktif masyarakat dan stakeholder sebagai subjek pendukungnya. Jika kondisi ini terrealisasi, kawasan pesisir Indonesia akan menjelma menjadi selendang hijau di bibir samudra yang tak hanya memberikan jutaan manfaat bagi masyarakat pesisir, namun juga membuat takjub mata dunia.